A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Sabtu, bertepatan tanggal 17 April 2021 dan bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita selalu terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Pada Sabtu pagi ba'da subuh, alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah menapaki Ramadan yang kelima dengan seluruh rangkaian yang sudah kita lakukan, baik sunnah maupun kewajiban dan rukun-rukunnya. Mari kita berdoa mudah-mudahan seluruh amalan ibadah puasa kita sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita panjatkan, kita sampaikan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'id, dan kepada kita sekalian yang mudah-mudahan selalu istiqomah sampai akhir zaman nanti. Pada Sabtu pagi ini, ba'da subuh, seperti biasanya kita akan mengikuti kajian ba'da subuh yang pada pekan yang ketiga diisi oleh soulmate saya selalu, Pak Haji Ma'mun Andung, yang seperti biasanya menyampaikan tentang kajian fikih muamalah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kita semua. Mari kita bacakan dulu awal dari pengajian ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan waktu dan tepat kepada Al-Astid Haji Ma'mun Andung. Demikian yang dapat kami sampaikan, tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat untuk terus mengkaji kajian-kajian keislaman kita. Billahi taufiq wal hidayah wa'adkum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang terbaik kita nikmati, tempat yang terbaik kita nikmati, sekaligus mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini dan di bulan yang paling mulia ini, Allah jaga kesehatan kita, Allah jadikan kita dan keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
suasana Ramadan ini sudah tentu di pagi hari seperti ini berbeda suasananya. Paling tidak agak ngantuk-ngantuk sedikit. Sedikit ngantuknya. Tapi kalau memang banyak terpaksa enggak apa-apa. Nyender cari tempat yang agak nyaman. Mudah-mudahan malaikat masih tetap senang melihat orang yang ngantuk-ngantuk, mungkin juga tidur tapi di majelis ilmu. Karena bisa jadi saya tidak berburuk sangka. Bisa jadi ada yang tadi pulang mungkin karena daripada saya ngaji ngantuk lebih baik pulang. Bisa jadi. Ya. Tapi bisa jadi ada urusan yang lebih penting. Saya ingatkan lagi kaitannya dengan tolabul ilmi sebelum masuk kepada materi ini. Bagaimanapun tolabul ilmi ini memang godaannya lebih berat. Dengerin orang ngomong itu, dengerin orang ngomong, ya. Jangankan yang enggak enak, yang enak saja lama betul. Makanya pahalanya banyak. Bahkan Rasul menyatakan innal malaikata la tadau ajnihata li talabil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu menapakkan sayapnya buat orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Karena ridho kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Walaupun ngantuk Ustadz, walaupun ngantuk. Bahkan Rasul menyatakan huduru majlisi ilmin afdal min salati arfi raqatin. Hadir ke majelis ilmu ini lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ngantuk, duduk, dapat pahala sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Itu kalau bukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, pahalanya Allah lipat gandakan. Kemudian hadis yang lain. Wa iyadatu alfi marid. Bahkan lebih utama duduk di majelis ilmu ini dibandingkan dengan menjenguk 1000 orang yang sakit. 1000 orang yang sakit. Apalagi sekarang orang sakit nggak boleh dijenguk. Jadi kalau ada orang sakit sebetulnya ada kebaikan. Menjenguk orang sakit itu menjadi bagian kewajiban orang muslim. Kalau kita menjenguknya di pagi hari, ya, menjenguknya di pagi hari didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Kalau kita jenguknya sore hari, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Itu satu orang yang sakit. Ini jenguknya 1000 orang yang sakit. Bisa jadi setelah jenguk 1000, habis itu sakit juga yang jenguk. Ini nilai pahala hudur fi majelis ilmi. Bahkan lagi wa huduri alfi janazah. Bahkan lebih utama kita mengunjungi 1000 jenazah. Makanya kalau thalabul ilmi ini Masya Allah. Pahalanya banyak. Walaupun belum tentu ilmunya dapat. Ya, makanya saya sering sampaikan sama ibu-ibu yang suaminya ikut ngaji. Ya, Bu, saya bilang kalau suaminya habis ngaji, tanya, tadi Ustadz jelasin apa? Saya tanya Ustadz, apa jawabnya? Orang gua ngantuk. Bisa jadi ilmunya nggak dapat. Tapi pahalanya dapat, bimbingan Allah dapat. Dan pada keadaan kita menghadapi keadaan tertentu, Allah akan kasih ilmu. Jadi makanya hudur ke majelis ilmu ini, apalagi suasana seperti ini, Masya Allah. Ya,
Saya hanya mengingatkan saja karena ada, maaf mudah-mudahan di sini tidak ada. Di masjid dekat rumah saya itu ada orang munculnya Ramadan doang ke masjid. Di sini insya Allah nggak ada, saya yakin. Di tempat saya ada. Jadi saya ingatkan kembali kaitannya dengan keutamaan thalabul ilmi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan kaitannya dengan al-hudud, kaitannya dengan hukuman, kaitannya dengan orang yang melakukan kriminalisasi atau kriminalitas. Sudah tentu ada orang yang memang senang melakukan keburukan. Ada orang yang memang biasa melakukan kejahatan. Tapi juga tidak sedikit orang yang senang melakukan keburukan, akhirnya Allah buka pintu taubatnya. Dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi akhirnya Allah juga bimbing menjadi orang yang tobat. Masya Allah. Jadi ada orang yang melakukan kejahatan, memang dia akhirnya tobat, ada yang tidak tobat. Tapi sudah tentu kita melihat, kita berharap apa yang terjadi pada kehidupan ini kepada orang-orang yang melakukan maksiat, mudah-mudahan Allah buka pintu taubatnya. Maka ketika orang melakukan kesalahan atau melakukan kriminal, man yukimu al-hudud, siapa yang menghukum orang itu? Berarti ada yang melakukan kejahatan, harus ada yang menghukum. Ittafaqal fuqaha ala anal hakim aw man yunabbi anhu huwallazi yuqimul hudud. Yang memutuskan seseorang itu bersalah dan layak dihukum, ulama fikih bersepakat adalah seorang hakim. Di luar biasa hakim itu, ya. Apalagi sudah kaitannya hukumannya adalah mati. Maka ketika hakim dinyatakan hukuman mati, Masya Allah, dia bisa menghilangkan nyawa orang yang hidup. Jadi tidak ada yang bisa mewakili untuk memutuskan seseorang itu salah dan tidaknya kecuali hakim. Wa annahu laysa lil afrad ayatawalau hadal amal min tilqai anfusihim. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi hakim kaitannya ketika dia memutuskan hukuman kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Soal memang bisa jadi hakim dipengaruhi oleh orang lain dan lain sebagainya, itu sudah tentu sudah bukan pembicaraan hukum lagi. Tapi ketika kita berbicara hukum kaitannya dengan orang yang bersalah dan dia layak dihukum, hanya hakim yang memutuskannya. Kana rajulun minas sahabah yaqul az-zaka wal hudud wal fai wal jum'ah ila sultan. Diriwayatkan oleh Tahawi dari Muslim Ibnu Yasar bahwa Rasul menyatakan zakat, hukuman-hukuman, al-fai itu adalah harta hasil rampasan perang, cuma tidak terjadi perang, musuhnya udah langsung nyerah kalah, ini fai. Tapi kalau ghanimah, harta hasil rampasan perang, memang harta itu didapatkan setelah musuhnya melawan, tapi mereka kalah. Itu namanya ghanimah. Begitu wal jum'ah, khatib Jumat, itu semua sebetulnya diatur oleh negara. Sudah tentu diatur negara, bukan mau ngikutin negara saja, tapi ada ketentuan-ketentuan hukumnya.
Ruyal Baihaqi an kharaja Ibnu Zaid an Abi wa akhrajahu aidan an Abi Zanad an abihi anil fuqa alladhi yunta ila aqwalihim min ahli Madinah annahum kana yaqul la yambagi li ahadin yukima syai'an minal hudud duna sultan. Tidak ada seseorang pun yang bisa menentukan satu hukuman kecuali adalah penguasa. Dalam hal ini adalah hakim. Adakah orang yang bisa memutuskan hukuman selain hakim? Ila ana lirrajuli ayyukima haddazina ala abdihi au ammatihi. Kecuali, tetap ada kecualinya. Ya, kecuali bila seorang tuan yang memiliki budak dan budaknya itu melakukan zina, baru dia bisa menghukum sendiri. Tapi itu masa lalu, ya. Kaitannya ketika seseorang memiliki budak, ya, baik budak laki-laki atau perempuan, ya, lalu dia berzina, maka dia berhak memutuskan sendiri, bukan hakim. Itu ada exception-nya, ada istisnanya. Wa dhahaba jama'atun anis salaf minhum asy-Syafi'i ila anna sayyid yuqimul had ala mamlukihi. Wastadalu bima ruya an amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu anna khadimatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdasat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tuannya tadi boleh menghukum budaknya baik laki-laki atau perempuan ketika dia melakukan zina tadi. Apa dasar hukumnya? Bahwa Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu khadimatun lin Nabi ahdasat, seorang perempuan, dia adalah pembantu Nabi, ahdasat, melakukan zina. Fa amaroni lin Nabi an ukima alihal had. Aku diperintahkan untuk menghukum, ya, menghukum pembantunya tadi. Fa ataituha fa wajadtuha lam tajib min damiha. Fataituhu fa akhbartu faqala. Aku datangi si perempuan tadi, ya. Tapi dia masih posisinya adalah nipas. Artinya ini sudah, karena proses hudud itu, kalau perempuan dia berzina lalu dia hamil, itu dihukumnya bukan ketika hamil. Kapan dihukumnya? Sampai dia melahirkan. Bahkan setelah melahirkan pun dia harus menyelesaikan dulu menyusui anaknya 2 tahun. Jadi tidak otomatis, makanya kalau bahasanya ini dia bisa jadi kabur, lari. Tapi kalau orang-orang yang memang menyadari kesalahan dan dia siap dihukum, ya, dia akan ikuti prosedur itu. Hal ini terjadi pada satu riwayat, seorang perempuan datang kepada Nabi, "Zana itu ya Rasulullah." Aku berzina ya Rasulullah. Tapi Rasulullah diam saja. Karena prinsipnya mengakui seseorang bersalah tanpa ada saksi dan bukti itu tidak bisa dihukum. Rasulullah biarkan saja si perempuan tadi ketika dia mengatakan saya berzina. Tapi beberapa bulan lagi dia kembali, ya Rasulullah saya berzina, ini buktinya. Kan kalau perempuan maaf begitu dia berzina ada buktinya. Dia tunjukkan bahwa perutnya sedang hamil. Lalu kata Rasulullah, dipesankan kepada walinya, kamu jaga si perempuan itu, ya. Nanti setelah dia melahirkan bahkan menyusui, kembali ke sini.
Jadi berapa tahun tuh perjalanan? Bisa jadi lebih dari 2 tahun dia menunggu dihukum. Setelah dia menyusui, baru dia kembali kepada Rasulullah dan dia siap dihukum. Dirajam. Ini nanti akan kita bicarakan, apakah kalau si perempuan atau orang yang melakukan pelanggaran tadi setelah dihukum, dia sudah tidak dihukum lagi di akhirat nanti. Itu nanti kita lanjutkan. Tapi paling tidak, bahwa dalam riwayat ini ketika seseorang melakukan zina dan ini adalah budaknya, maka dia boleh dihukum sendiri tanpa melalui al-hakim. Itu kaitannya adalah orang atau siapa yang berhak menghukum ketika orang melakukan kesalahan adalah negara, dalam hal ini hakim. Bolehkah orang lain menghukum? Sudah tentu tidak boleh. Mungkin kita mendapatkan dalam kehidupan kita di masyarakat, ada orang menghukum pencuri digebugin sampai macam-macam. Bisa jadi masyarakat memang tidak tahu dalam tanda kutip, atau bisa jadi masyarakat juga udah kesel. Dibawa dihukum, diambil polisi, tahu-tahu pulangnya seger lagi. Tidak sesuai dengan hukuman yang ada. Bisa jadi. Tapi secara hukum bahwa di dalam Islam, kalau seseorang itu bersalah, yang berhak menghukum adalah negara. Dalam hal ini adalah hakim. Kemudian kaitannya dengan masyri'ati tatasur fil hudud. Menutup aib orang yang melakukan kesalahan. Ini mungkin agak sedikit agak sedikit seperti kurang pas, tapi bisa jadi itu benar. Orang salah, tidak mesti orang salah itu dilaporkan. Tidak mesti. Tidak semua orang salah itu harus dilaporkan ke, sebutlah kalau dalam tatanan negara kita, ke polisi atau ke jaksa. Tidak mesti. Boleh dia tidak perlu dilaporkan. Karena bisa jadi juga ada orang yang laporan memang betul-betul dia mau nyari kesalahan saja. Bukan mau menyelesaikan orang yang dalam kesalahan. Qad yakunu satrul usad ilajan najian lilladina tawaratu fil jaraim waqtarafu al-ma'atim. Bisa jadi memang menutupi kesalahan orang yang melakukan maksiat itu adalah obat yang paling mujarab. Bisa jadi ya, ketika orang melakukan kesalahan, yang memang biasa mereka melakukan kesalahan atau memang gemar melakukan dosa. Karena harus kita yakini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesekian kalinya dia bisa jadi akan merasa bersalah dan tobat. Bisa jadi. Makanya yang ada mantan preman. Karena dia sudah bosan maksiat. Ada nggak mantan ustadz? Nggak ada. Kalau dia mantan ustadz, kemarin belum pernah jadi ustadz sebetulnya. Tapi kalau mantan preman bisa dipastikan. Karena apa? Karena orang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, ya, itu akan mengalami kelelahan sendiri. Ini bedanya Pak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kebaikan dilakukan oleh seseorang itu, ya, dia akan terus merasakan kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Makanya kalau Ramadan ini kita ukur seberapa kita melakukan amalia Ramadan ini dengan puasa dan tarawehnya, seharusnya jamaah tarawih itu bertambah. Karena kita baru 5 hari merasakan, ya Allah, salat tarawih baru begini-begini doang, belum merasakan nikmatnya. Terus kita minta kepada Allah. Sehingga semakin hari semakin mantap ibadah kita. Itu bedanya antara melakukan kebaikan dengan melakukan kejahatan. Ada jenuhnya kalau melakukan kejahatan.
Kalau melakukan kebaikan tidak ada jenuh. Maka kita mendapatkan riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu beliau melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Karena menikmati betul. Kalau kita kadang-kadang belum melakukan udah ngitung. Kalau begini-begini, wah kayaknya bengkak nih. Udah nggak jadi. Ya, itu bedanya. Makanya ada upaya dalam syariat Islam itu adalah wa qad yanhaduna ba'da irtikabiha fayatubuna taubatan nasuha wa yasta'nifuna hayatan nadhifah. Karena bisa jadi orang yang melakukan kesalahan dan dosa-dosanya tadi, ya, pada titik tertentu dia akan merasakan yang akhirnya dia tobat nasuha. Kita dapatkan orang seperti itu. Mungkin contohnya agak ekstrim ya, tapi inilah riwayat yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, orang yang membunuh 99 orang. Tapi hadis ini jangan terlalu banyak diceritakan kepada preman. Kata preman, gue baru bunuh 5 orang, masih sisa 94 lagi. Riwayat ini adalah orang yang sudah bunuh 99 orang, dia ingin bertobat. Dia bertanya kepada orang yang alim. Tapi pertanyaannya tidak sesuai harapannya. Akhirnya dibunuhlah orang itu. Tanggung jadi 100. Tapi ketika selesai membunuh 100, ada dalam dirinya ingin bahwa dirinya merasa bersalah dan ingin tobat. Datanglah kepada orang yang alim lain. Jawabannya adalah, bisa kamu tobat, tapi kamu tidak boleh tinggal di kampung ini. Karena kalau kampung yang tepat kamu tinggal ini sangat mungkin lagi kamu membunuh orang lain. Maka pergilah sana. Ya, berangkatlah ke Royal 2, di sana ada Masjid Kuba, kira-kira begitu. Ya. Berjalanlah dia menuju tempat di mana ditujukan oleh orang tadi. Ya, sebut saja menuju Masjid Kuba. Dalam perjalanan beliau meninggal. Ketika meninggal itulah kesimpulannya adalah ternyata dari tempat dia meninggal, ya, dari TKP dia meninggal menuju ke Masjid Kuba lebih dekat ketimbang dari tempat yang ditinggalkan menuju TKP tadi. Lebih dekat inilah yang akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya. Ini gambaran memang ada kemungkinan orang yang dia melakukan maksiat, akhirnya dia tobat. Lihada syariat Islam atas sur alal mutawritin fil asam. Maka syariat Islam itu membolehkan menutupi aib tadi, tidak perlu dilaporkan. Kalau kita memang yakin orang ini bisa jadi tobat. Wa adamu ta'jil bi kasfi amrihim. Jangan buru-buru dilaporkan, diperhatikan dulu nih orang-orang dia ini kira-kira akan melanjutkan maksiatnya atau bisa jadi dia tobat. Artinya di dalam Islam diusahakan dia jangan sampai buru-buru dilaporkan. Ada upaya menutupi, menghalangi dia untuk dilaporkan. Saya tidak tahu kalau Habib Rizik nggak dilaporkan ke polisi juga kayaknya nggak ada masalah ya. Justru dilaporkan jadi masalah begitu. Jadi tidak semua orang yang salah itu harus dilaporkan, harus dipastikan. Ini di dalam pengertian Islam ada upaya menutupi, tapi sudah tentu kita harus paham betul, ya. Kalau ini tidak dilaporkan, memang dia akan tobat. Ada kemungkinan itu. Hal ini terjadi pada riwayat An Sa'id ibnu Musayyab qala balagoni anna Rasulullah qala li rajulun min man aslama yuqalu lahu Hazzal. Wa qad ja'a yashku rajulan bizina wa dzalika qabla an yunazzal qaulu ta'ala walladzina yarmunal muhsanat summa lam yatubu bi arba'ati syuhada.
fajliduhum samanina jaldah. Jadi riwayat dari Sa'id bin Musayyab bahwa datang ke Rasulullah seorang laki-laki, dia ingin melaporkan seseorang. Hazal namanya yang mau melaporkan itu. Jadi si fulan melakukan zina, ya. Hazal ini melaporkan ke Rasulullah. Wa qad jayasku rajulan bizina. Dia datang kepada Rasulullah untuk melaporkan seseorang tadi bahwa seseorang tadi berzina. Tapi ini ketika belum turun ayat yang menjelaskan, karena ketika seseorang itu melaporkan berzina di dalam syariat Islam, itu harus ada 4 orang saksi. Ya, harus ada 4 orang saksi. Makanya tidak mudah melaporkan orang berzina. Orang yang 4 itu harus melihat dan memang sedang melakukan zina. Makanya hukumannya kalau itu terjadi luar biasa, dirajam. Jadi kalau baru masuk kamar doang, baru mungkin baru buka baju, belum masuk kepada pengertian zina. Nah, maka laporan ini belum ayat itu turun. Lalu kata Rasulullah kepada Hazal yang melaporkan tadi, apa kata Rasulullah? Ya Hazal, lau satartahu birodaika kana khairun lak. Ya Hazal, kalau saja engkau tutup dengan pakaianmu, ini tidak akan terlihat auratnya. Artinya, tidak usah kamu laporkan ini. Karena bisa jadi ketika dia melakukan itu, dia menyesal dan bisa jadi setelah itu dia tobat. Apalagi tidak mungkin, sekarang apalagi tidak mungkin kita melaporkan seseorang berzina. Ya, dengan tidak ada 4 saksi. Sangat tidak mungkin. Maka ada pertanyaan, boleh nggak kalau pakai CCTV? Ada yang berpendapat tidak. Harus dilihat oleh 4 orang, ya, dengan matanya langsung. Makanya hudud ini tidak mudah dilakukan. Untuk seseorang akhirnya dirajam, dilemparin batu sampai mati, tidak mudah. Karena bisa jadi orang itu tobat, maka di dalam riwayat ini boleh dia tidak perlu dilaporkan. Ada riwayat lain yang menjelaskan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi kashafallahu auratahu hatta yupaddihahu fi baitih. Ini kaitannya, masalahnya sudah luar biasa berat. Itu pun di dalam Islam kalau bisa tidak perlu dilaporkan. Masya Allah. Kalau sampai ada orang mencuri apa gitu yang dihukum nenek-nenek itu ya, Masya Allah. Ya, berapa harganya dan lain sebagainya, itu adalah bagian yang sangat-sangat terlalu. Ini adalah kaitannya dengan urusan yang besar. Dia berzina. Makanya dalam kehidupan di masyarakat kita tidak semua kesalahan itu, ya, kita jadikan sebagai satu hal yang besar. Ya, orang mencuri bisa jadi, ya. Tapi seberapa yang dicuri, kita harus tahu betul kenapa dia mencuri. Bisa jadi dia mencurinya terpaksa dan lain sebagainya. Artinya, di dalam Islam ada upaya seseorang untuk menutupi aib orang lain yang dia melakukan kesalahan. Mungkin diajak bicara dulu dan lain sebagainya, sehingga dia menyadari kesalahannya. Apalagi dalam kehidupan sekarang ini, mudah sekali kita mencari kesalahan.
Bahkan yang lebih menarik, ada orang yang berusaha nyari kesalahan orang lain. Masya Allah. Padahal di dalam Islam justru diajarkan, disyariatkan kita berusaha menutup aib orang lain. Ini nanti dilihat kasusnya sudah tentu, ya. Kan ada orang begitu mudah, apalagi memang orang itu yang dia benci banget, ya. Masya Allah. Dicari-cari kesalahannya, ditambah-tambah. Ini soal akhlak, ya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai kita begitu mudah menceritakan, melaporkan aib orang lain. Karena kalau kita menutup aib orang lain, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Allah pun akan menutup aib-aibnya nanti di hari kiamat. Memang betul-betul perlu kearifan di sini, ya. Menyatakan orang salah, ya, dan menyatakan orang dia salah tapi kita tidak laporkan. Tidak gampang memang ini, ya. Apalagi memang orang punya kepentingan tersendiri, pasti yang sedikit-sedikit salahnya malah ditambah-tambah. Waman kashafa aurata akhihi kashafallahu auratahu hatta yufaddihahu fi baitihi. Ini harus diwaspadai. Memang kita membuka aib orang itu betul-betul memang harus diceritakan, harus dilaporkan. Bukan karena ada dendam. Bukan karena ada benci. Betul-betul memang ini orang harus dilaporkan. Tapi kalau menurut kita mungkin bisa kita jaga. Dan ini akan menjadi bagian kita. Karena seluruh manusia itu punya aib. Betul? Punya kesalahan. Cuma ditutup saja oleh Allah. Ya, ditutup oleh Allah. Tapi kalau berusaha dibuka oleh manusia karena dia benci dan lain sebagainya, ini yang menjadi catatannya adalah bisa jadi Allah pun akan membuka aibnya nanti. Maka di dalam Islam adalah ada upaya untuk menutupi seseorang dia bersalah tapi tidak dilaporkan. Sudah tentu dilaporkan kepada siapa? Dilaporkan kepada polisi atau jaksa di negara kita ini. Kalau sudah masuk berarti dia harus dihukum. Padahal bisa jadi tidak perlu dilaporkan pun, cukup diingatkan dan lain sebagainya, selesai. Ya, itu bagian dari apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Wa idza kana satru manduban yang bagi antakuna syadabi khilaful aula allati marji'uha ila karahati tanzih. Jadi ketika memang menutupi aib orang lain ini menjadi sesuatu yang harus, berarti persaksiannya untuk menyatakan orang itu salah tidak berlaku. Lianna fi rutbatin nadab fi janibil fi'al wa qaratu tanji fi janibit tarki. Karena memang yang diharapkan di sini adalah justru menutupi. Berarti persaksiannya adalah bahwa dia seperti tidak mengetahui, tidak melihat sesuatu yang dilakukan oleh orang tadi. Wa hadza yajibu ayyakuna binisba ila man lam ya'tadu zina wa lam yatahattak bihi. Ini sudah tentu adalah tidak berlaku buat orang yang sering melakukan zina. Dalam kasus penutupan ini ya, buat orang yang sering, buat dia harus dilaporkan. Tapi kan bisa jadi, bisa jadi mungkin orang baru pertama kalinya dan itu pun terpaksa dan lain sebagainya. Bisa jadi ada, ya. Dan kalaupun mungkin diingatkan, awas ente kalau ngulangi lagi, gitu kan? Kita berikan ancaman. Kalau enggak akan saya laporkan, sebut saja begitu. Ya. Kalau memang dia melakukannya bisa jadi ada hal-hal yang lain, maka dia tidak akan mengulangi apa yang dilakukannya tadi. Amma idza wasalal hal ila isaati wa tahattuk bihi fayajib kaunu syahada bi aula min tarkiha. Disinilah kita harus betul-betul arif.
memang orang ini tidak perlu dilaporkan karena kalau dilaporkan begini-begini dan bisa jadi dia tobat. Tapi bisa jadi kalau model seperti ini harus dilaporkan. Jadi betul-betul kita memang memahami apa yang sedang terjadi. Dan kita lakukan itu bukan semata-mata memang ingin membuka aib itu sekaligus menjelekan. Tapi memang ini bagian dari kewajiban kita. Kenapa demikian? Li'anna matlubus syari ikhla'ul ardi minal ma'asi wal fawahish. Perlu dilaporkannya itu karena memang syariat mengharapkan supaya maksiat ini sebetulnya nanti hilang di muka bumi. Itu idealnya. Ya. Adanya laporan tadi ya terhadap orang yang melakukan kesalahan tadi itu dianjurkan. Karena memang idealnya adanya hukuman ini dalam rangka di bumi ini tidak lagi orang yang melakukan maksiat. Itu idealnya. Makanya kita agak susah memahami ya, koruptor ya masuk penjara, mestinya orang tahu koruptor, malah datang lagi jamaah berikutnya. Kan mestinya semakin hari yang korupsi semakin kurang, kan begitu idealnya. Ya. Tetapi faktanya justru malah bertambah. Nah, salahnya di mana nih? Ya. Karena idealnya dikatakan li'anna matlubus syari ikhla'ul ardi minal ma'asi wal fawahish. Adanya pelaporan terhadap orang yang melakukan maksiat atau bentuk apapun yang itu memang melanggar aturan, syariat idealnya adalah mencabut, menghilangkan orang-orang yang melakukan maksiat dan melakukan hal-hal yang memang itu dilarang. Wadhalika yatahaqqaq fattaubah minal fa'ilin. Salah satunya apa yang menjadikan orang maksiat itu berkurang? Dengan bertobat. Tapi itu dengan kesadaran. Sudah tentu mungkin dengan proses-proses lain. Di masjid ini ada ta'lim, di masjid ini ada ini dan ada itu. Sehingga orang sedikit-sedikit akhirnya menghilangkan maksiatnya. Ini masalahnya nggak demen ngaji, nggak demen hadir ke majelis ilmu, nggak demen ke masjid. Hidup di daerah yang memang betul-betul mendorong untuk melakukan maksiat, ya sudah selesai. Yang begitu tuh harus cepat dilaporkan memang. Karena memang upaya pertama menghilangkan maksiat itu dengan tobat. Itu sudah tentu dengan kesadaran. Yang kedua, bizajri lahum. Yaitu dengan mencegah sang pelaku. Dengan cara apa? Dengan cara dilapor. Mudah-mudahan gitu ya, setelah dia dihukum dan lain sebagainya, akhirnya dia tobat. Itu upaya kedua. Tapi di dalam syariat Islam justru dianjurkan tetap diupayakan orang yang melakukan kesalahan tadi adalah tobat. Fa idza dhahara halusar fi zina wa adamul mubalati wa isatu Fakhilaul ardi matlub hina izin bitaubah. Cuma memang tadi ihtimalu yuqabilu duhuru adamuha. Memang tidak mudah kita mengharapkan orang tobat. Tidak mudah. Tapi itu salah satu opsi yang harus kita lakukan. Ya, tidak mesti orang itu meninggalkan maksiat dengan cara dihukum saja. Ya, tetap ada upaya orang melakukan maksiat tadi dengan tobat tadi. Memang tidak mudah. Fa ikhlaul ardi al matlub hina idin bitaubah ihtimalu kabudun wa dumuha paminta subidalika payajib tahqiqus sababul akhir al ikhla. Makanya tadi kalau memang kelihatannya orang ini kecil harapan dia tobat dari segala maksiat yang dilakukan, jalan kedua baru dilapor. Bapak kita melihat di kehidupan masyarakat ini ya, bagaimana dia melakukan kesalahan-kesalahan, rasanya kita sudah bosan sekali mungkin ya. Tapi kita masih sabar dan lain sebagainya. Apa itu wa'al hudud? Sudah tentu dengan hukuman.
Inilah yang memang menjadi penyakit masyarakat kita. Kita memperhatikan orang melakukan kesalahan, mungkin awalnya sudah kesel aja bawanya gitu ya. Ya. Rasanya kita tidak sabar. Tapi justru ketika itulah kita harus berpikir, hari ini mungkin dia seperti ini, tapi besok, minggu depan, bulan depan gitu ya, dia akan berubah. Inilah pentingnya doa. Ya. Karena kan ketika kita melihat kemungkaran ada 3 jalan yang harus kita lakukan. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa lam yastati fa bilisanihi, fa lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Ketika kita memiliki kekuasaan, ya, melihat kemungkaran, kalau memang dia harus dilaporkan, laporkan. Tapi kalau tidak, diisolasi lah kira-kira gitu ya. Isolasi. Bisa jadi dengan diisolasi tadi, mungkin plus tambah ancaman, bisa jadi dia kalau kita punya kekuasaan. Kalau kita berani bicara, ya bicara. Yang ketiga, kalau kita punya kekuasaan, nggak punya, ngomong juga rada takut, atau bisa ngomong tapi takut ngomong, dan lain sebagainya, jalan yang paling aman adalah bil qalbi. Yaitu doa. Walaupun ini pengecut, saya istilahkan pengecut. Ya, wadzalika ad'aful iman. Yang ketiga ini adalah kelompok orang yang imannya lemah. Makanya Masya Allah, sekelas Habib Rizik ini tidak semua ustadz bisa. Ya, tidak semua. Tidak semua sanggup seperti beliau. Makanya kita doakan sajalah, ya. Karena memang nanti yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi yang ketiga ini paling tidak. Saya kasih contoh sederhana, Pak. Dan ini sering saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah Bapak sering jamaah ke masjid, ya. Sering bersedekah dan lain sebagainya. Tapi adakah saudara Bapak, tetangga Bapak juga melakukan seperti Bapak yang lakukan? Lalu bisakah kita mempengaruhi orang lain sebagaimana yang kita bisa lakukan? Kalau tidak, cukup dengan berdoa. Saya punya tetangga kelihatannya belum pernah kelihatan ke masjid, tapi tetap saya berpositif, mudah-mudahan dia sholat di rumah. Mudah-mudahan. Tapi apakah betul dia sholat di rumah? Wallahu alam. Tapi paling tidak kita dalam hati berdoa, ya Allah, si fulan tetangga saya, ya, berilah dia bimbingan, berilah dia petunjuk, dan lain sebagainya. Kita tidak aman sebetulnya hidup ini. Ya, karena menjadi orang baik tidak boleh sendirian. Paling tidak orang-orang di sekitar kita, kita pengaruhi. Salah satu cara mempengaruhi minimal dengan doa. Saya kira ini yang bisa sampaikan, ya. Kalau saya lanjutkan agak tanggung ini, ya, lebih lama lagi. Ya, yaitu salah satunya adalah menutup. Kita sendiri juga kadang-kadang kan punya salah, ya, punya dosa. Kadang-kadang ada orang yang demen cerita, ya, merasa dirinya hebat melakukan kesalahan dan tidak ditangkap polisi atau jaksa gitu ya, dia cerita. Jangan, tidak boleh. Tutupi diri kita sendiri, ya, kecuali memang kita mau curhat dalam rangka menghilangkan itu untuk supaya kita tidak melakukan lagi. Semua kita punya aib. Itu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apa yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini adalah, pertama, yang berhak menghukum orang bersalah adalah hakim. Negara atau dalam arti adalah hakim. Tapi adakah yang boleh dilakukan sendiri ketika tuannya mendapatkan budaknya itu melakukan zina? Maka dia boleh menghukum sendiri. Kemudian kaitannya menutup aib orang lain. Yaitu bagian daripada upaya bahwa seseorang melakukan kesalahan itu bisa jadi ada proses berikutnya dia tobat. Tapi bisa jadi kemungkinan tobat menurut kita agak berat, agak harapannya kecil. Harus ada jalan kedua, yaitu kita laporkan. Dihukum, ya. Mudah-mudahan dengan hukuman itu dia berubah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada yang menambahkan atau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah ada, tentunya udah disarikan tadi terakhir ya. Jadi ada 4 kriteria yang untuk mencegah, baik siapa yang berhak untuk menghukum. Namun kami tetap membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kajian ini. Kami persilahkan kalau ada yang bertanya. Oh, ada satu. Ya, kami persilahkan. Ustadz Jajang, itunya ada satu dulu. Ya, ya Pak Indro, monggo, monggo. Silahkan yang di belakang Pak. Ya, monggo, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memiliki pertanyaan yang pertama. Kalau dalam hukum pidana itu kan ada yang namanya delik atau rumusan perbuatan kejahatan gitu. Sehingga sebuah perbuatan jahat itu harus memenuhi unsur-unsur atau klausul tertentu sehingga dia bisa dikatakan jahat. Nah, zina ini kan perbuatan 2 orang. Tadi diceritakan ada seorang perempuan yang berzina lalu mengadukan kepada Nabi, lalu aduannya diterima. Karena deliknya ini 2 orang, mengapa yang laki-lakinya tadi tidak dihukum atau tidak dicari begitu? Nah, yang kedua, apakah ada daluarsa atau masa habis penuntutan dalam hudud? Jadi kalau dalam pidana itu kan ada sebuah tindak kejahatan itu kadang-kadang nggak bisa diproses di pengadilan karena udah lewat waktunya. Mungkin segitu saja, Ustadz. Baik, cukup. Baik, ada 2 Pak Ustadz. Kami persilakan. 2 Baik. pertanyaan. Laporan tadi sebetulnya itu ketika ayat tentang saksi 4 orang itu belum turun ayatnya. Maka ketika yang melaporkan 1 itu sebetulnya ayat itu belum turun, bisa diterima laporannya. Tapi di dalam Islam Rasul menganjurkan tidak perlu Anda laporkan, cukup Anda tutup sendiri. Jadi kasus ini adalah lebih kepada menutup aib orang lain. Tapi kalau ayat tadi sudah turun, kalau yang laporan 1 otomatis sudah diterima. Karena kaitannya dengan berzina, saksinya harus 4. Gitu ya, saksinya harus 4. Itu yang harus dibedakan tadi. Laporan tadi, Hazal tadi yang melaporkan, ayat tentang saksi 4 tadi belum turun. Makanya Rasul berkata, sudahlah, tidak usah kamu laporkan, tutup saja. Pengertiannya berarti kalau dia laporkan tetap diterima. Tapi di sini syariat menganjurkan menutup aib orang lain. Kaitannya dengan adakah waktu? Waktu seseorang kaitannya bersalah sampai kapan? Di dalam Islam tidak ada selama ada laporan. Karena tidak ada aib dosa itu tidak terjadi karena tidak ada laporan. Tetap hukuman itu ada. Konsekuensinya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukuman seseorang melakukan kejahatan di dunia dan dihukum di dunia, itu nanti dia tidak akan dihukum lagi di akhirat. Jadi makanya kalau seseorang itu dia melakukan kesalahan dan dia tidak ada masa waktunya habis, kecuali dia mau bersiap-siap dihukumnya nanti di akhirat. Ya, jadi hudud fid dunya, hukuman di dunia itu adalah mengawali hukuman nanti di akhirat. Ya, dan hukuman di akhirat sudah tentu lebih berat. Sekarang mau pilih yang mana? Ya makanya yang hadis yang saya baca ke riwayat yang saya jelaskan tadi, orang melaporkan diri dia berzina ini, dia mengaku salah dan siap dihukum daripada nanti saya dihukum di akhirat. Kalau sekarang kan orang berusaha ya, buktikan kalau saya korupsi. Udah ketahuan korupsi. Ya, tapi proses hukum harus dilakukan. Pertanyaannya, yang tahu seseorang itu salah siapa? Dirinya. Hakim akan mengatakan salah sesuai dengan fakta dan lain sebagainya.
Yang jadi masalah hakim sudah punya titipan, orang salah bisa jadi nggak salah. Apakah orang segitu bebas? Bebas di dunia, tapi di akhirat no. Saya kira begitu. Baik. Izin Pak Ustadz, tadi itu kalau kan zina itu kan dilakukan oleh dua orang ya. Kalau tidak salah wanita saja atau prianya juga? Ini yang saya ingin lengkapi pertanyaan tadi Pak Ustadz. Zani wa zaniyatu, dua-duanya. Ya. Tetap dua-duanya karena tidak ada orang berzina sendirian. Ya, mesti berdua. Fadal, ada yang lain? Cukup? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Kuba yang kami hormati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup kalau mohon izin apabila ada doa kami persilahkan dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.